Bolehkah keadaan flek puasa? Nggak boleh Mbak, nggak boleh. Jadi kalau teman-teman haid harus nunggu dulu ya sampai cairan putih itu berubah menjadi sampai cairan kuning berubah menjadi cairan putih ya. Atau kata Sayyidah Aisyah sampai dia benar-benar kering ya. Kalau dia belum benar-benar kering nggak bisa ya. Nah, kalau dia belum benar-benar kering itu nggak bisa, oke? Ustazah, iya, kalau berkumur hukumnya apa? Berkumur dalam bulan Ramadan, teman-teman hati-hati, jangan sampai ketelan. Kalau ketelan dia batal. Ustazah, iya Mbak Bakmi. Oke, ini kucing di sini ya. Oke. Ustazah, sholat taraweh 8 rakaat sama nggak dengan taraweh 2 rakaat? Taraweh nggak boleh 2 rakaat. Minimal taraweh 8 rakaat ya. Siap Mbak Raisya. Jazakumullah. Nah, satu hal yang pengen saya sampaikan dan saya lupa menyampaikannya. Teman-teman jangan abaikan ba'diyah isya ya. Banyak orang yang sholat taraweh tapi dia nggak ba'diyah isya. Di beberapa masjid kadang-kadang tidak memberikan jeda antara isya dengan taraweh, nggak boleh. Jadi ba'diyah isya itu penting, pahalanya lebih besar dibanding sholat taraweh ya. Oke, Ustazah, gimana kita kalau lagi sholat ngeludah ke depan? Ngapain sholat ngeludah? Nggak boleh dong. Ustazah, iya, baca Quran saat haid di HP boleh, walaupun sebagian ada yang mengharamkan. Tapi teman-teman mau ikut yang mana? Boleh. Ustazah, kalau kita skip wudhu, kumur-kumur takut puasanya batal. Lebih baik di skip. Karena kumur-kumur itu bukan rukun wudhu. Yang penting teman-teman basuh muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Itu yang paling penting ya teman-teman ya. Yang rukunnya itu doang. Jadi yang wajib dibasuh saat wudhu itu cuma 4 bagian. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Itu doang kok teman-teman. Oke, itu doang kok yang wajib ya. Ustazah, bagaimana hukumnya pakai mukena potongan? Gak masalah. Yang penting teman-teman harus benar-benar tertutup. Ustazah dokter atau doktor? Lebih tepatnya dokter teman-teman. S1 aku jurusan Usuluddin, S2 aku jurusan Usuluddin, dan S3-nya jurusan syariah. Bukan dokter kesehatan, tapi dokter karena kuliahnya 3 kali. Ustazah, boleh nggak sholat duduk? Karena lama berdiri perasaan tidak enak, jantung berdebar. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati qa'idan. Kalau nggak bisa boleh duduk kok. Fa'ilam tastati fa'ala jan. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian. Kalau nggak bisa ya telentang. Jadi sholat duduk nggak apa-apa ya. Ustazah, sholat duha 4 rakaat pakai ayat semua nggak? Iya, pakai ayat semua. 1, 2, 3, 4 dan tidak pakai tahiyat awal ya. Ustazah, pakai mukena selain putih. Sebenarnya ada hadis alaikumus sauda wal baida inda sholat. Disunahkan kalian pakai baju hitam putih ketika sholat. Tapi itu dulu pada masa Nabi untuk membedakan diri dari orang Yahudi ya. Untuk membedakan diri dari orang Yahudi, tapi sekarang udah boleh warna-warni. Karena ada kaidah usul taghayyurul ahkam bi taghayyuriz zaman wal makan. Ada kalanya hukum berubah kalau keadaan berubah. Jangankan sholat, teman-teman saat umroh pun perempuan tuh boleh pakai warna-warni kok. Misalnya teman-teman kalau tawaf itu banyak kelompok travel yang pakai ungu ya, kemudian dia pakai warna merah, itu nggak masalah. Tapi kalau laki-laki harus pakai pakaian ihram ya. Bun, aku terawih 8 rakaat, witirnya 1, nggak masalah. Ustazah, tolong berikan penjelasan tentang sholat witir secara perinci. Oke, teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Kasih aku waktu 60 detik, ya 2 menit untuk jelaskan cara sholat taraweh dan witir di rumah. Perhatikan aku cuma ulangi 1 kali aja ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru mampir boleh dengerin cara sholat taraweh di rumah. Kalau teman-teman punya anak kecil nggak bisa ke masjid, atau punya bayi nggak bisa ke masjid, atau punya kerjaan sip malam nggak bisa ke masjid, maka teman-teman boleh melakukan taraweh di rumah. Caranya yang paling gampang adalah lakukan 2-2 aja. Kalau dia 8 rakaat kan taraweh minimal 8 rakaat kan. 2-2-2-2. Totalnya 4 kali salam. Ya, niatnya adalah sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Caranya persis kayak sholat subuh, nggak ada bedanya.
Oke, persis kayak sholat subuh. Dan nanti salam kanan, salam kiri, bangun lagi. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan 4 kali. 1, 2, 3, 4. Berarti 2 rakaat salam. Nanti di ujungnya ada sholat witir 3 rakaat. Witir ini bisa 3, bisa 3. Nah, bisa dipotong jadi 2 dan 1. Kalau 2, sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, lanjut sengaja aku witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah, nanti witir ini yang 1 rakaat di ujung dianjurkan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi 2, 2, 2, 2, 4 kali itu untuk taraweh, 2 witir dan 1 witir. Terus dilakukan kapan? Dari habis isya sampai azan subuh. Boleh nggak dilakukan jam 10 malam, kemudian jam 2 malam? Enggak apa-apa. Yang penting batasnya adalah azan subuh. Ustazah, aku maunya 4-4-3. Nggak jadi problem. Aman aja ya. Teman-teman boleh aja walaupun cuma 4-4-3 ya. 4 salam. Cuman kalau 4 rakaat nggak pakai tahiyat awal ya. Dan rakaat 1, 2, 3, 4 pakai tahiyat akhir ya. Ustazah kirim Al-Fatihah 1 kali untuk 4 orang boleh nggak? Boleh. Untuk kaum muslimin muslimat juga boleh. Ustazah, iya, oke. Habis ini banyak yang nanya nih. Habis taraweh kemudian witir. Tengah malam boleh tahajud nggak? Mungkin ada video yang beredar. Aku juga sempat lihat video itu yang katanya tidak perlu taraweh, tidak perlu tahajud kalau udah taraweh. Itu 2 sholat yang berbeda. Maybe itu video dipotong kali ya. Wallahu a'lam bishawab, kita berbaik sangka aja. Jadi kalau udah taraweh, kemudian witir, tengah malam boleh tahajud. Tapi jangan witir lagi ya. Nah, yang penting nggak witir lagi ya. Oke. Ustazah, semalam aku ketiduran karena minum obat. Sholat isyanya jam 3:30. Nggak apa-apa kalau ketiduran, masih bisa batasnya azan subuh. Oke, gitu ya. Nah, paham ya? Ustazah, iya, apakah boleh zikir atau doa mukena ya disimpan karena panas tapi dalam rumah? Apakah boleh pas zikir atau doa mukenanya disimpan karena panas? Zikir sebenarnya tidak wajib nutup aurat. Doa sebenarnya nggak wajib nutup aurat, cuman adabnya saja. Iya kan, teman-teman lagi masak boleh zikir, lagi nyuci boleh zikir ya, boleh ya. Iya, boleh kok tahajud di bulan Ramadan. It's okay ya. Ustazah, iya, sebelum sholat subuh, apa kita mandi subuh harus keramas terus kah? Tidak lah, teman-teman. Kalau seandainya teman-teman tidak, tidak melakukan yang namanya junub, nggak harus keramas dong, oke? Ustazah, lagi puasa apa boleh sikat gigi selagi tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan, nggak apa-apa ya? Atau boleh habis berbuka aja sikat giginya ya? Ustazah, witir adalah sholat penutup. Kalau mau tahajud udah nggak boleh, keliru. Witir bukan sholat penutup, tapi witir itu sholat ganjil. Innallahal witri yuhibbul witr. Allah itu ganjil, menyukai yang ganjil. Aku jelaskan. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kau witirnya kapan? Abu Bakar bilang, sebelum tidur ya Rasulullah. Rasul nanya kepada Umar, kau witirnya kapan? Umar bilang, setelah tidur ya Rasulullah. Iya kan? Jadi witir itu bukan sholat penutup, tapi tujuannya mengganjilkan sholat saja. Ya, dari subuh sampai asar diganjilkan oleh maghrib, kemudian dari maghrib sampai isya diganjilkan, sampai subuh diganjilkan oleh witir. Witir boleh dilakukan untuk mengganjilkan sholat 1 kali. Jadi teman-teman, habis isya teman-teman witir nih atau habis taraweh, tengah malam boleh kok tahajud, nggak masalah. Yang penting jangan witir lagi, karena kalau witir dilakukan 2 kali maka dia jadinya genap ya. Jadi witir cuman boleh 1 kali. Ustazah, suami sakit lutut tapi jadi imam, nggak apa-apa. Ustazah, zakat mal dibagikan kepada anak yatim. Zakat mal nggak boleh ke anak yatim. Yang namanya zakat nggak boleh ke anak yatim, karena anak yatim tanggung jawab kita. Ya, jadi zakat itu cuma boleh ke fakir atau miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Anak yatim dikasih sedekah aja. Ustazah, bolehkah witir digabung langsung 3 rakaat? Boleh. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku
Teman-teman, aku kecepatan? Enggak kan? Pas ya? Pas ya? Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, rakaat 1 langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Nah, rakaat 1, 2, 3 itu semuanya baca ayat pendek. Sebenarnya rakaat 1 Al-A'la, rakaat kedua baca Ad-Duha, rakaat ketiga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi nggak apa-apa. Teman-teman mau kul nggak apa-apa ya. Yang penting sholat aja ya. Witir 1 rakaat boleh ya. Ustazah, tahajud bisa berapa rakaat? Minimal 2 rakaat, 4 boleh, 8 bagus ya. Ustazah, bisa nggak sholat witir tiap hari? Tiap hari Mbak Yens ya, sholat witir tiap hari dong. Walaupun deket-deket azan subuh masih bisa sholat witir. Contoh, misalnya teman-teman masak ya kan, jam 3 bangun kemudian masak untuk bersahur. Lalu kemudian teman-teman tahajud menjelang habis sahur juga bisa, yang penting belum azan subuh. Nah witir juga habis sahur bisa, yang penting belum azan subuh. Oke? Oke, gitu ya. Ustazah, kalau imam sholat wajib nggak tumakninah? Seluruh sholat wajib tumakninah. Cuman kalau ada yang imamnya kecepatan, ya udah nggak apa-apa ya. Teman-teman ikuti saja imamnya ya. Ikuti saja imamnya walaupun kita nggak selesai bacanya ya. Ustazah, semua sholat sunnah harus dibarengin witir. Nggak, witir cuman malam doang ya. Tahajud tanpa witir nggak apa-apa. Cuman sayang Mbak, karena tahajud itu sunnah biasa. Sementara witir itu sunnah muakkad. Jadi witir itu lebih penting sebenarnya daripada tahajud. Bahwa Rasulullah SAW pernah meninggalkan wasiat kepada kita. Jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Sholat witir, sholat duha, dan puasa yaumul bid. Oke? Ustazah, ya kecepatan kayak mana mau khusyuk itulah ya kan, cepet kali ya kan sholat di masjid. Jadi curhat gitu ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat live terbaru dan video-video terbaru dari aku ya. Semoga betah ya belajar di akun ini. Ustazah, iya, ubur-ubur ikan lele lagi ngapain? Dadah, lagi santai aja, lagi diem-diemin aja. Ditanya pula lagi ngapain? Ini lagi ngobrol ini, Sage, lagi ngapain aku ya? Oke, Ustazah, iya, sebentar ya. Selamat Ustazah, kalau kita tarawih di rumah mesti ikutin kah seperti imam? Enggak, di rumah aja, enggak ada masalah kalau di rumah. Nanti 2 ya, 8 rakaat ya. Ustazah, iya, kayak gitu ya. Bolehkah sholat witir 1 rakaat aja? Boleh, enggak masalah. Ustazah, bolehkah sholat taraweh 4 rakaat terus witirnya 3 rakaat? Atau 2 rakaat terus 1. Witir langsung 3 rakaat nggak apa-apa teman-teman. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nanti rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi nggak pakai tahiyat awal ya. Ustazah, ibu-ibu nih baiknya taraweh di rumah atau di masjid? Wanita tidak wajib ke masjid dan tidak diharamkan ke masjid. Tenang aja. Ada dalil izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Perempuan boleh ke masjid. Tapi kalau teman-teman tanya, lebih baik yang mana? Di rumah atau di masjid? Nah, kondisi sekarang, selagi teman-teman tidak tabarruj, selagi teman-teman tidak berdandan berlebihan, lipstiknya nggak sampai 1 cm, bedaknya nggak sampai 2 km, nggak masalah kalau teman-teman ke masjid. Ya, is okay. Ya. Atau di rumah berjamaah dengan suami, ya, dengan anak laki-laki, dengan anak gadis, asal jangan dengan mantan aja. Aman aja, di rumah berjamaah bisa. Ustazah, biasanya sebelum tidur saya sholat taubat dan witir. Kalau bulan Ramadan ini gimana? Nggak apa-apa. Habis sholat witir, pulang dari masjid, tengah malam sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat wudhu, sholat tahajud. Tapi jangan witir lagi. Oke? Tapi jangan witir lagi. Gitu ya. Ustazah, sholat witir 3 rakaat pakai tahiyat awal. Nggak boleh. Langsung tahiyat akhir aja. Oke? Halo, mantan pula. Iya ya. Ustazah, iya, sholat taubat harus malam ya. Oke. Teman-teman boleh dengerin aku, tahan napasnya selama aku ngomong 1 jam.
Oke, enggak. Oke, tahan napas, enggak tahan napas. Nanti salah paham beneran ditahan pula. Ada 5 jenis sholat yang dilakukan bisa kapanpun, 24 jam. Pingsan ketemu malaikat Israel. Ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid, ya. Ustazah minum dulu. La ilaha illallah, hari biasa tak disuruhnya aku minum. Ramadan suruhnya aku minum. Agak lain si kawan ini ya. Jadi gini ya teman-teman ya. Jadi sholat taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Ini bisa kapanpun, siang dan malam, ya. Tapi kalau teman-teman tanya, bagusnya kapan Ustazah yang 5 ini bagusnya kapan? Lebih bagus di sepertiga malam terakhir. Jadi malam itu dibagi 3, ya. Nah, malam itu dibagi 3. Sepertiga malam pertama dari azan Isya sampai jam 11 malam. Iya, jam 11 malam sampai jam 2 malam. Iya Mbak Solea. Kemudian itu sepertiga malam kedua. Sepertiga malam ketiga dari jam 2 malam sampai azan subuh. Jadi jam 2 malam sampai azan subuh itu paling afdol waktu untuk tahajud dan melakukan sholat yang tadi, ya. Oke, caranya kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Itu adalah kayak sholat subuh aja. Sholat witir 3 rakaat. Gimana? Habis Al-Fatihah baca apa aja? Bebas Pak. Setelah Al-Fatihah yang penting Bapak baca ayat Al-Quran. Ya, asal jangan sebut namaku aja Pak. Jadi boleh setelah Al-Fatihah teman-teman kuliah, kulhu, itu aja pun gak apa-apa. Atau mau baca ayat kursi boleh. Atau mau baca Rabbana Atina juga boleh. Atau Yasin aja Pak. Waladdallin, amin gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, bisa. Rakaat keduanya wal Qur'anil Hakim, Allahu Akbar, bisa Pak, daripada enggak ganti ya kan. Atau ayat kursi bisa. Pokoknya setelah Al-Fatihah bebas. Aku pernah dengar loh dari ustadzah, rakaat pertama itu harus baca Al-A'la, rakaat kedua tuh harus baca Ad-Duha, rakaat ketiga itu 3 kul, itu cuman anjuran ya. Saya sampaikan bebas. Memang rakaat pertama itu dianjurkan Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada dan seterusnya. Tapi kalau nggak hafal tetap sholat witir. Iya, 3-tiganya dibaca. Rakaat kedua dianjurkan Ad-Duha. Cuma kayaknya dari profil picture-nya nggak hafal ini Al-A'la ini. Daripada teman-teman nggak sholat witir, aku perjelas nih, ini cuman keutamaan aja, ya, bukan kewajiban, oke? Agak-agak nggak yakin aku nih hafal Al-A'la ini, ya, Mbak Duo Amar ya. Jadi bebas aja. Cuman gini aja, rakaat ketiganya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, clear ya? Oke, hafal ya, siap, panjang ya. Apakah iftitah dibaca? Halo Mbak Nyi. Iya, rata-rata cool ya. Iftitah dibaca. Iftitah itu di rakaat pertama aja. Itu pun gak wajib ya. Semua jenis sholat iftitah cuman rakaat pertama aja. Oke, gitu ya. Ustazah, cara sholat taubat kayak sholat subuh aja. 2 rakaat ya. Oke, Ustazah, kalau lagi capek witir 1 rakaat boleh. Siap Mbak Rupa, Mbak Heriati. Ustazah, haid udah 15 hari mandi. Haid udah 15 hari mandi, hari ke-15. Mandi wajib, hari ke-16, 17, 18, 19, seterusnya silahkan sholat, puasa nggak apa-apa. Aman aja, ya aman aja. Oke. Tapi sholat dan wudhunya nggak boleh terlalu lama ya. Nggak boleh terlalu lama ya. Jadi orang yang istihadhah, yang darahnya selalu keluar, iya siap Mbak Bunda, jazakumullah. Dia antara wudhu dengan sholatnya nggak boleh terlalu lama ya. Ustazah, iya saya jualan di bulan puasa, terus sholat zuhur dan asar di jamak. Mana boleh jualan jamak?
Yang boleh jamak sholat itu kalau perjalanan 85 kilo. Karena jualan nggak bisa jamak ya. Sholat pada waktunya, dengan sholat pada waktunya kita dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, Allah kasih kita macam rezeki. Karena yang menggerakkan hati orang untuk membeli adalah Allah, bukan kita. Maka kalau kita mau sesuatu, cari orang dalamnya. Maka untuk menggerakkan orang belanja jualan kita itu adalah Allah. Maka dekati Allah supaya orang mau beli di kita. Coba deh sholat, insya Allah lebih tinggi itu nanti, insya Allah ya. Ustazah, tahiyatul masjid siang boleh, nggak ada masalah. Misalnya nih teman-teman bingung nih, nganga-nganga, aku mau ngapain nih, ke masjid gitu ya. Ambil wudhu, lakukan sholat sunat wudhu, lakukan tahiyatul masjid dalam masjid, nggak apa-apa. Oke. Oke, Ustazah, kapan kita baca Al-Fatihah? Al-Fatihah kalau kita berjamaah. Oke, teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya, salam kenal ya. Yang baru mampir, klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, ikuti terus live tanya jawab dan ceramah-ceramah bareng aku, semoga betah ya. Belajar di akun ini ya, semoga betah ya teman-teman, kita ngobrol-ngobrol aja. Kalau imam baca iftitah, kita baca iftitah, nih cara sholat berjamaah nih ceritanya nih guys ya. Salam kenal pula ya, salam kenal ya, macem-macem Mbak Alia ya. Oke, ketika imam baca iftitah, Mbak Tini ya, kita baca iftitah juga, iya kan? Tapi seketika imam baca Al-Fatihah, oke, kita langsung baca Al-Fatihah. Aku ulang dulu guys. Ketika imam baca iftitah, kita kan baca iftitah tuh ceritanya Mbak Nur Toko gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya kita imamnya baca Al-Fatihah, kitanya diem Mbak. Jadi kalau imam baca Al-Fatihah jangan ngomong-ngomong, jangan teman-teman gerak-gerakan bibir, nanti kita nggak paham ya. Nanti ketika imam baca ayat pendek, pelan-pelan Ustazah, oke aku pelan-pelan. Ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah, pakai tumakninah, diam dulu sebentar. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmum dengar, diam, tumakninah. Ketika imam baca ayat pendek, baru makmum baca Al-Fatihah. Oke. Ketika imam ini cepat kali pun ayat pendeknya, dia ruku nih guys. Kita nggak bisa nih, nggak sempat nih baca Al-Fatihah, ruku aja ikut imam. Seketika nih imam ini udah selesai, belum selesai ayat pendek, panjang di ayatnya nih, kita udah siap Al-Fatihah, iya kita denger aja imam. Clear? Jadi kapan kita baca Al-Fatihah? Saat imam baca ayat pendek. Oke, tapi pas imam baca iftitah nggak denger yuk. Kita baca iftitah di belakang. Iya, ya. Tapi ketika imamnya baca Al-Fatihah, kita langsung diam. Baik selesai maupun nggak selesai Al-Fatihahnya. Oke, ngantuk pula. Aku kan slow motion pakai tumakninah. Ustazah, berarti setiap sholat sunnah awal pakai doa iftitah ya, sangat dianjurkan pakai iftitah. Walaupun sholat sunnah dianjurkan ya. Kirain imam baca Al-Fatihah kita baca juga, enggak kayak gitu. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Jika imamnya baca Al-Fatihah kita dengar diam ya. Sholat duha jam 9 boleh nggak? Boleh ya. Siap Mbak Lili. Ustazah, kalau lagi haid tadarusnya bagaimana? Boleh di handphone walaupun ada sebagian yang tetap mengharamkan. Boleh teman-teman kalau haid baca sholawat, zikir, doa gitu ya. Atau teman-teman boleh yang macam doa kemudian semacam teman-teman baca doa itu bisa, nggak jadi masalah ya. Berarti selama ini aku salah ya, nggak ada problem. Yang lalu biarlah berlalu, ke depan kita perbaiki ya. Ustazah, sholat duha jam 11 masih bisa, 1 jam lah menjelang azan subuh. Boleh nggak aku baca doa di buku doa habis sholat? Bagus. Kalau teman-teman mau berdoa, kadang-kadang kan kita bingung ya bahasa Indonesia doanya apa, kita hati tenang doanya apa, pengen doa supaya orang tuh bayar hutang doanya apa, bingung. Baca buku aja. Misalnya nih, ini buku doa-doa nih guys ya. Nah dibuka aja tuh, dibuka aja, dibaca habis sholat atau saat itikaf, nggak ada masalah ya. Ustazah, lagi sholat nguap batal nggak? Lagi sholat nguap tidak batal, cuman menguapnya makruh ya. Cuman menguapnya makruh ya teman-teman ya, makruh saja. Oke. Jadi kalau bisa ditutup.
Kayak gitu ya. Oke. Oke, cepat kali pertanyaanku. Ini semua pengen masuk surga, Masya Allah ya. Selama saya haid kan nggak sholat, gimana cara saya mengkodo sholat? Nggak usah, haid nggak perlu dikodo mbak. Yang perlu dikodo itu puasa kalau kita haid. Ya, Ustazah, witir kalau langsung 3 rakaat, pas rakaat ketiga baca surah juga nggak? Atau cuma sampai rakaat kedua? Semua jenis sholat, kalau dia sunnah, semuanya baca ayat pendek. Witir langsung 3 rakaat, 3-3-nya baca ayat pendek. Taraweh 4 rakaat, 4-4-nya baca ayat pendek. Iya kan? Semua teman-teman, iya. Sholat duha kalau 4 rakaat, 4-4-nya baca ayat pendek. Iya kan? Oke, paham ya teman-teman ya. Nah, misalnya nih sholat taraweh 4 rakaat gitu ya. Maka keempat-empatnya itu baca ayat pendek ya. Oke. Ustazah, rakaat berikutnya pun sama. Sama aja, teman-teman ya. Oke, Ustazah pendidikannya. Pendidikan, dulu aku pesantren 6 tahun. S1 ku jurusan Usuluddin, S2 ku jurusan Usuluddin, S3 ku jurusan Syariah, ya, Syariah Islam. Ustazah, oke, kalau ragu puasa, Gaza apakah berdosa kalau kita nitipkan anak ke orang tua yang kita tinggal kerja? Kalau orang tuanya ridho, is oke, nggak ada masalah. Ustazah, batuk berdahak saat sholat, kadang keluar, saya sediakan tempat, nggak ada masalah. Batuk, pilek, flu, menangis, berdahem, sendawa, cegukan dalam sholat tidak membatalkan sholat. It's okay. Ya, nah kecuali batuk keluar pipis. Batal wudunya, ya kan? Ambil wudhu lagi, buka celananya, jangan lupa cebok, nanti celana itu nggak boleh dipakai lagi, ya. Celana itu disimpan baik-baik pada tempatnya, ya. Ustazah, oke. Ustazah, duha jam 7 boleh nggak? Tergantung teman-teman, tergantung lokasi masing-masing. Kalau di tempat aku belum boleh, mungkin di Indonesia Timur udah boleh kali ya. Ustazah, iya. Cabut gigi saat puasa udah pasti batal karena teman-teman akan kumur-kumur dengan betadin dan seterusnya, ya. Oke, Ustazah, iya saya puasa tiba-tiba saya sakit harus minum obat, batalkan. Gak ada masalah, nanti bisa kodo setelah Ramadan. Karena orang sakit, man kana minkum maridon. Kalau dia marid, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Bisa ganti di waktu lain, jangan dipaksa. Ya, siap Mbak Susila, Mbak pendosa. Oke. Ustazah, duha 4 rakaat sekali salam boleh nggak? Sholat taraweh langsung 4 rakaat boleh. Sholat duha langsung 4 rakaat boleh. Sholat tahajud langsung 4 rakaat boleh. Sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat boleh. Sholat hajat langsung 4 rakaat boleh. Tapi kalau sholatnya langsung 4 rakaat, itu caranya nggak sama kayak sholat zuhur. Ya, caranya kayak gini. Misalnya sholat apa nih? Pura-puranya sholat duha. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 langsung berdiri. Rakaat kedua langsung berdiri. Rakaat ketiga berdiri lagi. Rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi nggak kayak sholat zuhur. Kalau sholat zuhur kan ada tahiyat awal. Tapi kalau sholat duha tidak pakai tahiyat awal. Sholat sunnah kalau langsung 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Dan rakaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya baca ayat pendek. Iftitahnya di awal aja, boleh baca boleh tidak. Udah, daripada bingung dua-dua aja lah teman-teman ya. Dua-dua aja lah. Iya kan? Ustazah, iya kalau ragu yang dulu-dulu sah atau tidak, nggak usah ragu. Asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Perhatikan. Asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Ketika ibadah itu udah kita kerjakan, lalu kita ragu, abaikan. Oke, aku jelaskan. Misalnya teman-teman habis ngambil wudhu, terus masuk ke kamar, tadi aku tuh udah basuh tangan gak sih? Tadi aku tuh udah basuh tangan gak sih? Gitu kan ya. Nah, jadi ragu, abaikan. Kan udah selesai wudhunya. Habis sholat, salam kanan, salam kiri. Iya kan? Tadi aku udah tahiyat awal gak ya? Udah tahiyat awal gak ya? Abaikan. Udah puasa, tadi kayaknya batal nggak ya? Abaikan. Asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul ketika teman-teman selesai melakukan ibadah, abaikan. Ngupil batal puasa nggak? Enggak. Masukkan air ke hidung sampai ke tenggorokan, ditelan itu baru batal. Ngupil tidak? Ngupil aja. Sekarang nggak apa-apa.
Oke, Ustazah, kalau gosok gigi pas puasa, asal jangan masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya, Ibu Mi ya. Kalau masuk dia batal. Kalau sikat giginya 1 jam batal lah. Iya kan? Nah, oke. Ustazah, sholat duha jam 8 Pekanbaru boleh? Aku di Pekanbaru udah bisa jam 8, 7.30 udah bisa kita. Ustazah, iya, apakah makmum tetap baca apa? Ya Allah, lewat dia, cepet kali tulisannya naik langsung ke Sidratul Muntaha. Oh, kelewat dah. Ustazah, apakah baca solawat adrikni tidak sambil sholat boleh? Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, siap Mbak Dina. Oke. Bahwa ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Aman aja. Oke. Ustazah, oke. Oke, siap Mbak Hasbiah. Oke. Ustazah, iya. Sholat duha itu pas matahari terbit, matahari muncul penuh. Nah, itu sholat duha. Ustazah, kalau sholat taraweh pakai tahiyat awal apa tahiyat akhir ya? Apa semua sholat sunnah pakai tahiyat awal? Sholat sunnah tahiyat akhir aja. Ya, tidak pakai tahiyat awal. Kemarin saya mencicipi makanan terus saya muntahkan lagi, batal nggak? Boleh cicipi makanan, tapi jangan 1 jam cicipinya ya. Cicip keluarkan lagi. Kalau nggak perlu nggak usah aja ya. Ustazah, imam baca Al-Fatihah, makmum baca iftitah. Nggak apa-apa kan karena terlambat? Jangan. Kalau imam udah baca Al-Fatihah, kita terlambat, nggak usah baca iftitah Pak. Bapak dengerin aja imamnya ya. Iftitah sunnah, mendengarkan imam saat Al-Fatihah penting ya. Ustazah jombong, siap ya. Ustazah, kalau setiap sujud serasa pusing, apa saya boleh sholat sambil duduk? Sallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati faqa'idan. Kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati fa'ala janb. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalikin. Kalau nggak bisa terlentang. Nggak apa-apa sholat duduk kalau nggak sanggup ya. Bahkan udah sholat 1 rakaat rupanya pusing. Lanjut duduk, nggak apa-apa. Nggak usah berdiri lagi, lanjut aja duduk, nggak masalah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya emang jika Mustazah mukena yang sudah nggak layak dipakai, buang saja, nggak ada masalah. Siap Mbak Yusar, nggak apa-apa. Mukena itu kayak baju guys, dia penutup aurat, buang saja, ya, nggak ada masalah. Oke, Ustazah, saya batuk sebentar ya. Saya manula 60 tahun. 60 tahun ini bisa main TikTok ini luar biasa ya teman-teman, Masya Allah ya. Saya manula 60 tahun dan batuk-batuk muntah. Nah kalau muntahnya nggak sengaja nggak batal. Tapi kalau muntahnya sengaja baru batal. Kalau Mbak nggak sanggup, Mbak boleh batalkan aja ya kalau sakit ya. Oke, Ustazah, iya, saya bingung banyak utang dan mentok semua, dijauhi teman, padahal aku juga tertipu. Kalau dijauhi teman gak ada masalah, is okay, gak ada masalah. Sedikit teman, sedikit masalah, kecuali temannya berkualitas. Dan biasanya teman yang berkualitas itu gak banyak. Gak apa-apa, semoga Allah mudahkan, baca doa untuk menghilangkan hutang ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya, itu doa lepas dari hutang ya. Mungkin teman-teman yang sudah hafal bisa bantu catat ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Nah, ini dia doa lepas dari hutang ya, teman-teman ya. Oke, Masya Allah ya. Ustazah, apa benar Rasulullah berbuka pakai kurma? Iya. Jadi Rasulullah SAW itu dia baca doa, lalu dia berbuka dengan air putih, madu dan kurma. Tapi kurmanya itu ganjil. Ya, makanya kita selalu sediakan kurma di etalase keranjang kita supaya teman-teman mau berbuka dengan kurma. Ganjil ya. Nah, ganjil 1, 3, 5 atau 7. 7 kebanyakan, 1, 3, 5 aja. Lalu sholat maghrib, lalu teman-teman baru makan yang sebenarnya ya. Nah, dimakan kurmanya yang sudah beli kurmanya tapi 3, 1, 5 aja. Jangan banyak-banyak ya. Oke. Ustazah, iya saya buka dengan 7, Masya Allah. Ya ntar ada kurma, ntar lagi ada kurma ya. Ustazah, iya
Apakah Ustazah di puasa sebentar. Enak ya, kurma yang aku spill itu grade-nya grade bagus ya, dagingnya bagus, rasanya enak, harganya juga terjangkau ya. Ustazah pengen puasa penuh, boleh nggak suntik KB menghentikan haid? Jangan ya. Jadi kalau teman-teman pengen puasa penuh nggak boleh ya, dikodo aja nanti. Tapi kalau teman-teman maunya itu adalah saat haid ya, teman-teman boleh ke ini ya, teman-teman boleh kalau haid, teman-teman boleh saat mau umroh boleh menunda haid, saat mau haji boleh menunda haid, tapi saat puasa jangan ya. Ya udah datang ya paket kurmanya ya, Masya Allah ya. Mau madunya? Boleh. Teman-teman tadi pagi kehabisan madu ya. Madu sekarang cuma ada 100 pieces dan mungkin yang bundling aja ya. Ustazah kalau dahak tertelan gak masalah ya. Lututku sembuh minum madu rambutan. Ya memang madu rambutan itu untuk sakit lutut, pengapuran, nyeri sendi, kebas-kebas, kesemutan, ya coba minum madunya supaya sholat tarawihnya enak. Kemarin ada yang bilang nggak bisa jalan, sekarang udah lari-lari kecil. Ya, kalau akasia itu sakit mah, GERD, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, pergi ke akasia. Oke, Ustazah kalau sholat tidak pakai baju tapi langsung mukena, sebenarnya boleh. Yang penting pastikan mukenanya menutup aurat dan kemudian pastikan teman-teman itu nggak kelihatan apapun. Tapi kalau bisa bagusnya ya teman-teman boleh ini ya, sempurnalah pakaiannya ya. Oke, Ustazah mau nanya. Oke, Ustazah sebentar ya. Ustazah bacaan niat sholat apakah diucapkan dalam hati? Ya, niat sholat diucapkan di dalam hati nggak ada masalah ya. Tetapi kalau seandainya teman-teman lafazkan juga nggak masalah. Tapi niat doang. Nanti dari salam, nanti dari nih takbir sampai salam harus pakai bahasa Arab ya. Ustazah, iya. Oke, emang iya kalau jadi imam, betul sekali Mbak Meme. Oke, Ustazah kalau puasa menelan air liur nggak ada masalah. Oke, Ustazah flek timbul hari ini, pagi, besok baru datang lagi, belum datang haid, udah sebulan. Apakah istihadah? Maksudnya sebulan, batas istihadah hanya 8 hari, 15 hari. 15 hari ke belakang sebelumnya itu haid. 15 hari ke depan itu enggak haid ya teman-teman ya. Mau beli madu dan kurmanya? Oh iya. Jadi madu itu teman-teman sekarang tadi pagi udah terceos 1 ton, udah banyak banget. Sekarang kita sediakan untuk teman-teman yang mau beli madu hanya 150 pieces, setelah itu kita ke kurma. Cocok ya, 150 pieces aja. Nah ini kan madunya 2 nih guys. Dan sekarang ongkirnya udah disubsidi oleh tokonya. Nggak kayak kemarin juga ya, ini udah disubsidi. Ya, kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Semoga sehat selalu di sana. Numpang ngaca dulu guys. Iya, sehat ya teman-teman ya. Oke, siap Mbak Nurkorot, Mbak Sarah ya, Mbak Solehah, Mbak Caci, Mbak Umi, Mbak Zahra, Mbak Elina, iya Mbak Ruang Tamu, iya Mbak Mama Fakih, nih Mbak Ami. Oke, aman ya teman-teman. Sehat semuanya, Masya Allah ya. Oke, kita sebelum tanya jawab kita doa dulu ya. Kita doa dulu sebentar. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap ya, yuk kita ngobrol lagi ya. Oke. Siap. Mbak Mendung ya, Mbak Erni, Mbak Najwa, Mbak Lia. Oke, aku coba jawab pelan-pelan ya. Sambil teman-teman ngopi dalam hati aja. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Ya, sambil ngopi ya dalam hati ya, teman-teman ya. Oke, aman ya. Yuk kita jawab dulu. Tadi ada yang nanya, Ustazah boleh nggak saya itu sholat tarawihnya jam 2 malam? Boleh, nggak ada masalah. Yang penting teman-teman di menjelang azan subuh, dari habis isya menjelang azan subuh ya, itu masih bisa ya.
Siap Ibu Mi, dari habis Isya menjelang azan subuh. Jam 1 malam boleh, jam 2 malam boleh. Aku seringnya ba'diyah, qobliyah cuman subuh doang, nggak jadi masalah ya. Hanya saja sayang kalau nggak dikerjakan. Karena qobliyah zuhur itu juga sunnah muakkad. Kalau wudu bolehkah makan terus lanjut sholat maghrib? Makan minum tidak membatalkan wudhu teman-teman. Jadi makan minum itu tidak membatalkan wudhu. So aman dan boleh-boleh aja. Ya, makan minum tidak batal. Ustazah, iya, cara sholat jemaah berimam dan makmum. Seperti yang kita jelaskan, ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Ketika imam baca al-fatihah, makmumnya diam. Ketika imam baca ayat pendek, makmumnya baru baca al-fatihah. Ketika imamnya belum selesai ayat pendek, makmumnya dengar diam. Oke? Ustazah, bolehkah tahajud dikerjakan di masjid setelah tahiyatul masjid? Di jam berapa? Tahajud itu afdolnya tidur dulu. Kalau enggak, kurang afdol saja ya. Oke, Ustazah, kalau istri menyuruh suaminya untuk sholat dosa enggak? Enggak, justru mendiamkan yang berdosa. Kenapa? Karena mendiamkan yang berdosa. Kenapa? Karena idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau kita lihat kemungkaran, kita mesti ubah kemungkaran itu. Justru kalau kita diamkan, kita berdosa. Jadi kalau ada suaminya yang nggak sholat, ingatkan. Tapi mengingatkan orang itu ada 4 regulasi. Yang pertama, khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang itu dengan kemampuan bahasanya, tidak boleh menyakiti. Ya. Yang kedua, wajadilhum billati iya ahsan. Kalau dia bantah dengan cara tanpa menyakiti. Berdebat nggak boleh. Yang ketiga, teman-teman, wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa. Suami yang sekarang itu maksiat bisa jadi suatu ketika lebih taat daripada kita. Anak yang sekarang melawan ini bisa jadi suatu ketika lebih taat kepada kita. Bahkan seorang ustadz yang punya jemaah, suatu ketika jemaahnya bisa jadi lebih taat daripadanya. Jadi memang nggak boleh putus asa. Dan kemudian yang keempat adalah sabar dalam dakwah. Karena mengingatkan suami, mengingatkan anak itu juga dakwah, oke? Gitu ya. Kalau taraweh sendiri, jeda apa yang dibaca atau apa boleh sholawat? Boleh, sekedar doa dan zikir nggak ada masalah ya. Sekedar doa dan zikir nggak ada masalah. Ustazah, kalau tiap hari sholat taubat harus mandi taubat? Enggak. Mandi taubat itu sunnah ya, dan dalilnya menengah. Enggak mandi pun nggak apa-apa, yang penting sholat taubat. Ustazah, ibu saya sakit, boleh nggak saya menyiapin puasa, makan buat dia? Kalau dia sakit nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah kalau seandainya dia itu nggak berpuasa dengan sengaja, suami nggak berpuasa dengan sengaja, tukang-tukang di rumah nggak puasa dengan sengaja. Kalau dengan sengaja kita siapkan baru kita berdosa. Siap Mbak Sundus, Mbak Soleha. Kalau sholat tahajud tapi kita masak dulu nggak ada masalah. Ustazah mau tanya, sholat qobliyah zuhur 4 rakaat tata caranya gimana? Oke, semua sholat sunnah kalau 4 rakaat ya, entah sholat qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, sholat hajat, sholat taubat, sholat duha, sholat taraweh, sholat tahajud. Pokoknya kalau dilakukan 4 rakaat itu teman-teman gak pakai tahiyat awal. Jadi sengaja aku sholat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi gak pakai tahiyat awal. Ada Mbak Febli nanti jam 9 ya. Dan rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. Paham ya teman-teman ya. Jadi pokoknya sholat sunnah kalau 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Kemarin ada yang teman orang tuaku telepon aku, seumur hidup dia sholat sunnah langsung 4 rakaat pakai tahiyat awal. Jadi jangan ya teman-teman, yang lalu biarlah berlalu ya. Ustazah, kalau nahan kentut saat sholat makruh. Kalau nahan kentut lagi baca Quran makruh enggak? Menahan kentut itu di dalam dan luar sholat tetap makruh teman-teman ya, tetap makruh di dalam dan di luar sholat ya. Makanya kalau dalam sholat kan kita nggak mau melakukan yang makruh. Kalau di dalam sholat lebih baik dibuang ya. Ustazah, kalau udah punya wudhu terus makan minum batal nggak? Makan minum tidak membatalkan wudhu, kecuali makan minumnya sambil kentut. Canda ya, tapi itu beneran loh, oke? Ustazah, iya, madu nanti jam 9 ya. Mau tanya jawab dulu sebentar ya. Mau tanya, kalau sholat ba'diyah isya di rumah setelah taraweh atau di masjid? Di rumah boleh, di masjid boleh ya. Mau tanya, oke, udah ya.
Ustazah, saya tanya, emangnya bolehkah pakai sapi untuk 7 orang satu keluarga? Bisa, nggak jadi masalah. Nah, teman-teman, klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti kita akan belajar tentang kurban, tentang zakat fitrah, tentang syawal. Kita belajar banyak hal. Insya Allah aku temani selagi aku sehat, akun kita aman dan teman-teman sehat ya. Ustazah, apa tuh? Kalau lagi makmum nahan kentut tetap makruh. Jadi ada beberapa yang makruh di dalam sholat, teman-teman. Makruh itu apa sih Ustazah? Makruh itu pokoknya Allah nggak suka, tapi kita nggak berdosa. Gitu. Contohnya makruh menahan kentut dalam sholat, kemudian menguap dalam sholat. Jadi menguap itu ditahan. Gitu ya, jangan dibuang, usahakan. Rasulullah itu kalau menguap dia tahan dalam sholat. Kemudian makruh ngelihat ke atas tuh, Sami Allahu liman hamidah. Nah itu makruh ya. Jadi jangan lakukan yang makruh-makruh ya. Ustazah, aku nggak taraweh sakit tapi aku tadarus aja, nggak apa-apa. Cuman Mbak, kalau sakit bisa tadarus di rumah kok Mbak. Bisa taraweh di rumah dan shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qaidan. Kalau Mbak mau sholat dalam keadaan duduk baring boleh. Contoh ada teman-teman kita yang vertigo, nggak bisa bangun, nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa miring, dia bisa taraweh sambil berbaring, nggak jadi masalah. Taraweh di rumah boleh banget. Duha 4 rakaat itu 1 kali salam atau 2 kali salam. Boleh 1 kali salam, boleh 2 kali salam. Artinya boleh 2-2 dan boleh langsung 4 ya. Oke, kalau sholat istikharah syaratnya apa? Enggak ada, sholat aja dapat pahala sunnah. Nah cuman sholat istikharah ini kalau kita ragu. Kalau nggak ragu sholat juga nggak, sholat aja biar nggak banyak ragunya. Kalau batuk, sesak napas, madunya terbaca. Madu nanti jam 9 ya. Kirain kalau sesak napas, batuk, sholatnya gimana? Rupanya madunya. Ya nanti ya. Oke. Ustazah, kalau imam pas mau berdiri dari ruku membaca Sami Allahu liman hamidah, apa makmum baca itu? Boleh baca, boleh tidak ya. Ustazah, iya terlalu laju ya. Apakah aku kenceng atau cukup? Paham teman-teman? Ustazah, bolehkah zakat fitrah langsung diberikan kepada fakir miskin? Boleh. Yang penting pastikan dia berhak menerimanya karena dia miskin atau karena dia fakir ya. Oke, Ustazah, sholat hajat jam berapa? Cukup ya? Pas ya teman-teman? Oke, perhatikan yang dengerin live ini bawa buku, coba catat. Kan suka nanya nih guys, emangnya sholat sunat taubat itu jam berapa Zah? Sholat hajat itu jam berapa Zah? Kemudian sholat istikharah itu jam berapa Zah? Gitu kan? Nah itu adalah jenis sholat yang termasuk dalam ekosistem sholat sunnah yang bisa kita kerjakan kapanpun. Oke, nah apa dia? Sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat wudu, sholat tahiyatul masjid. Nah itu bisa kapanpun Mbak. Jadi sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat wudu, tahiyatul masjid. Tapi ini harus di masjid atau di musola nih, tahiyatul masjid nih. Itu kapanpun bisa teman-teman. Jam 3 siang teman-teman bingung mau ngapain gitu kan. Teman-teman boleh ambil wudu, lakukan sholat sunat wudu, lakukan sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah. Bisa. Caranya kayak sholat subuh aja. Siap Mbak Cikmis ya, Mbak Pak Tua ya. Yang bisa ya. Hanya saja siap Mbak lihat. Ya hanya saja yang membedakannya niatnya doang. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Dia kayak sholat subuh aja. Boleh dibalik-balik. Nah tengah malam pengen sholat tahajud gabung aja. Ya sholat taubat 2 rakaat, sholat hajat, sholat istikharah. Nggak ada masalah. Sholat tahajud tambah lagi dengan taraweh, tambah lagi witir di bulan Ramadan is oke. Nggak ada masalah. Oke. Oke, maaf ya yang nggak terbaca ya teman-teman ya. Ini banyak pertanyaan pengen masuk surga semua nih. Amin ya. Oke, Ustazah, mau sholat taraweh di rumah apa aja yang dibaca? Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas. Kita berteman di akun ini, belajar bareng tanpa justifikasi, tanpa menilai apapun. Teman-teman tenang aja kalau kita ngobrol, aku nggak akan nilai apapun. Aku jawab tanpa ada penilaian. Kok ini aja nggak bisa sih? Nggak, tenang aja ya. Yang penting kita ngobrol santai dan semoga betah ya belajar di akun ini. Kasih aku waktu untuk yang udah sering dengar 2 menit untuk menjelaskan
jelaskan tarawih di rumah untuk menghargai teman-teman kita yang baru mampir. Tarawih boleh dilakukan di rumah. Kalau teman-teman punya anak kecil, teman-teman nggak bisa atau kerjanya shift malam, atau teman-teman punya anak bayi atau bayi-bayian. Maka teman-teman gak bisa kan sholat di masjid, maka boleh sholat di rumah. Perhatikan, ada 8 rakaat dan 20 rakaat. Jadi tarawih itu 8 rakaat, bukan 11 rakaat. Kemarin aku dengar di video yang lewat di beranda aku, tarawih itu katanya 11 rakaat dan 23 rakaat. Dan netizennya bingung dong, di bawahnya ribuan komentar. Setahu aku tarawih itu 8 rakaat, 3 rakaat witir kali ya. Kayak gitu teman-temannya. Jadi gini, tarawih itu cuma 8 rakaat dan 20 rakaat. Nah, 3-nya itu nanti witir. Caranya gini, ya, yang baru mampir simak biar bisa diamalkan. Kita belajar yang 8 aja dulu, ya. Jadi kalau 8 berarti 2 2 2 2. Jauh lebih gampang nih. 4 4 3 boleh. Berarti 2 2 2 2. Kita belajar yang gampang aja. Caranya gimana? Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu kan. Aku ulang ya. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak sholat subuh aja. Persis udah. Nggak usah pikir lagi kayak mana teman-teman sholat subuh. Kayak gitulah sholat taraweh. Yang penting niatnya doang guys ya. Nanti salam kanan, salam kiri gitu ya. Nah, kemudian sengaja aku sholat taraweh. Tolong sholat taraweh dan niatnya bantu aku. Nih aku bantu. Ini aku bantu ya. Nah, salam kanan, salam kiri. Lakukan yang kedua kalinya. Sengaja aku sholat sunat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan 4 kali. Berarti 2, 2, 2, 2. Kayak sholat subuh aja. Terus ustazah, suratnya apa? Terserah. Mau kul pun nggak apa-apa, ya. Kul nggak masalah, ya, nggak ada masalah, ya. Iftitah dibaca di rakaat pertama aja, nggak apa-apa sih, itu sunnah. Tapi sayang kalau nggak dibaca. Kayak sholat subuh aja udah, nggak usah pikir lagi udah. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja, 2 2 2 2. Dah minimal 8, nggak boleh 2, nggak boleh 4. Karena tarawih itu hanya minimal 8. Niatnya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Niat itu pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa teman-teman. Ya, niat wudu, niat mandi junub, niat tayamum, ya, niat sholat, nggak masalah. Oke. Nah, setelah itu, ini kan cara sholat tarawih di rumah nih. Sholat witir 3 rakaat. Ya, sholat witir kan 3 rakaat. Witir itu lebih gampang langsung dipotong aja jadi 2 dan 1. 2 dan 1. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah, salam kanan salam kiri. Kemudian sengaja aku sholat taraweh witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah, yang satu ini dianjurkan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi 2 kali 5 dong. 2 2 2 2 taraweh. 2-nya witir, 1-nya lagi witir. Ini cara paling gampang menurutku. Kenapa paling gampang? Karena nggak ribet gitu loh, kayak sholat subuh aja. Yang penting iftitah boleh dibaca, boleh tidak di rakaat pertama. Sebenarnya dia sepertinya dibaca rakaat pertama kayak sholat subuh. Cuman kan banyak suka yang nanya, iftitah wajib nggak? Iftitah wajib? Enggak sih, nggak wajib. Cuman kan sayang kalau nggak dikerjakan. Itu aja. Dah, itu aja. Kalau 4 4 3 agak susah ya bagi teman-teman yang ngerti aja. Kenapa susah? Sengaja aku sholat taraweh 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi tidak pakai tahiyat awal. 4-nya nggak pakai tahiyat awal, 4 yang kedua nggak pakai tahiyat awal, 3 witir nggak pakai tahiyat awal. Dan semua baca ayat pendek gitu ya. Nah, ini dia. Boleh dilakukan habis Isya, jam 10 malam, jam 2 malam, jam 1 malam, terserah. Kalau habis taraweh teman-teman udah witir, tengah malam mau tahajud boleh. Tetapi jangan witir lagi, oke? Gitu ya. Kalau 4-4 itu suka lupa ya. Bisa nggak? Oke. Ustazah, sholat taraweh di rumah nggak apa-apa kalau punya anak. Iya, tadi kita udah jelaskan cara sholat taraweh di rumah juga. Sama teman-teman lihat video aku tentang cara sholat taraweh di rumah. Boleh, nggak masalah. Tunggu dulu anaknya tidur sholat taraweh ya. Witir langsung 3 rakaat nggak apa-apa. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Iya kan? Nah, nanti rakaat 1 berdiri ya. Rakaat kedua berdiri ya. Rakaat ketiga tahiyat akhir ya.
Pakai kunut atau tidak itu terserah bagi teman-teman semuanya ya. Iya benar Mbak, kalau dia 4 rakaat nggak pakai tahiyat awal, 3 rakaat nggak pakai tahiyat awal ya. Oke. Nah nanti antara taraweh itu perlu sholawat nggak, perlu doa zikir nggak, perlu ada Bilal enggak, langsung berdiri juga nggak apa-apa. Nanti doa dan zikirnya di ujung. Tapi aku lagi rajin nih, antara taraweh itu aku baca Quran, pokoknya setelah 2 1 juz, 2 lagi 1 juz, nggak apa-apa juga. Yang penting batasnya azan subuh ya. Semoga paham ya teman-teman ya. Oke ya, gitu dia caranya. Witir 3 rakaat nggak pakai tahiyat awal. Nggak kayak sholat maghrib. Kalau maghrib kan pakai tahiyat awal, witir tidak. Nah itulah makanya aku selalu nyaranin teman-teman ke yang pemula ya, yang pemula 2-2-2 aja dulu. Oke? Paham ya? Oke, iya kalau 4-4-3 tidak pakai tahiyat awal ya, nggak pakai. Oke? Kalau cuma 1 rakaat aja di rumah nggak apa-apa. Udah ya? Aman? Mantap ya. Nah gitu dia. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Ustazah, iya sholat taraweh di rumah sehingga jam berapa? Sampai azan subuh masih bisa, sampai mentok azan subuh. Tunggu anaknya tidur dulu, tunggu cucunya tidur dulu. Kalau nggak mau diganggu baru taraweh, nggak ada masalah sih. Oke. Oke, Ustazah, kalau sedang tidak enak badan boleh nggak 4 rakaat? Nggak boleh. Jadi izin ya, gini. Kalau teman-teman nggak enak badan itu nggak bisa taraweh cuma 4 rakaat, minimal 8. Kalau nggak bisa banget sholat ya witir aja. Karena witir itu jauh lebih penting ya dibanding taraweh. Karena witir itu sunnah muakkad, taraweh itu sunnah biasa. Oke? Yang baru mampir, klik foto aku yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video dan ikut pada ceramah dan tanya jawab bareng aku ya. Ustazah, kalau paginya sholat duha, oke. Apa mana dia tadi? Aduh, kelewatan ya. Ustazah, kalau sholat taraweh duha 4 rakaat sama aja kayak sholat taraweh ya, 4 rakaat kayak sholat yang tadi saya sebutkan. Pokoknya seluruh sholat sunnah kalau 4 rakaat itu tidak pakai tahiyat awal. Oke, siap Mbak Wani, Mbak Rosle. Ustazah, tahajud itu bagusnya 8 rakaat, bisa 2, bisa 4, bisa 8 ya. Oke, Ustazah, iya 441 nggak apa-apa. Tapi 443 lah, nanggung ya. Ustazah, jelasin terkait fidyah. Kalau udah fidyah aja. 1,4 kilogram beras per harinya. Tapi nggak semua orang boleh bayar fidyah ya. Ustazah, iya, bolehkah berzakat sama orang tua yang memelihara anak yatim? Kalau orang tuanya miskin boleh. Tapi kalau dia kaya nggak boleh. Ke anak yatim nggak boleh zakat. Anak yatim itu dia bisa disedekahi tapi nggak bisa dikasih zakat karena dia tanggung jawab kita. Ya, Ustazah sama-sama. Terima kasih juga. Ya, kalau sholat salah baca niat nggak sah karena niat itu bagian dari rukun sholat. Ya, kalau oke, gitu ya. Ustazah, masa ia merem dalam sholat? Iya. Jadi merem dan menutup bibir dalam sholat itu makruh. Jadi mulai sekarang nih teman-teman yang hadir sekarang nih, kalau sholat itu buka mata, buka bibir. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita ya. Jadi jangan tutup mata, tutup bibir, itu makruh ya. Rasulullah pernah menegur sahabat yang kalau sholat itu dia tidak bergoyang jenggotnya. Artinya dia diem, mengkem, itu makruh ya. Bahkan Rasulullah menyuruh dia mengulang sholatnya. Walaupun tidak sampai membatalkan ya. Ustazah, tahajud bisa nggak langsung 4 rakaat? Bisa. Bentar ya teman-teman ya. Sebentar ya, ini kok nggak bisa dikecilin ya. Aku mau ini dulu ya. Sebentar ya teman-teman ya. Oke. Nah jadi taraweh 4 rakaat itu dibolehkan ya. 4 rakaat 4 itu boleh ya. Ustazah, iya hamil. Oke, saya sebentar ya guys. Ini handphonenya error. Nah, udah. Aku mau lihat diriku dari sini. Sabar ya, bentar ya. Oke, Ustazah, iya. Sebentar ya, maaf ya. Zakat mal nisabnya berapa? Kalau tabungannya lebih dari 85 gram ya. Ustazah, kalau orang yang sudah mana dia tadi?
Kalau sholat taraweh tahiyatul masjid dikerjakan di musola boleh nggak? Boleh, asal jangan musola dalam rumah, tetapi musola yang dipakai untuk tempat umum ya. Ustazah, kalau sholat witir udah taraweh, apa habis tahajud witir lagi? Nggak boleh. Witir cuman boleh 1 kali, nggak boleh 2 kali. Kalau tahajud boleh berkali-kali. Habis isya tidur terbangun tahajud lagi, tertidur lagi terbangun lagi tahajud lagi boleh. Tapi kalau witir nggak boleh 2 kali. Karena kalau 2 kali dia jadi genap ya. 3, 3. 6 genap, 1 habis taraweh, 3 mau tidur, 4 jadi genap. Jadi nggak boleh 2 kali ya. Ustazah, taraweh tahajud bisa langsung 4 rakaat? Bisa. Semua sholat sunnah itu bisa langsung 4 rakaat. Sholat duha langsung bisa, taraweh langsung bisa, kemudian tahajud langsung bisa, tapi caranya tidak pakai tahiyat awal. Aku yakin teman-teman kalau biasa-biasanya 2, pas nyoba 4 bingung. Saran aku nggak usah dicoba, nggak perlu juga, toh 2-2 juga bisa ya. Ustazah, iya kalau oke. Apakah ketika bolehkah saya berdiri tanpa gerakan sujud karena kaki saya sakit? Nggak apa-apa. Kalau teman-teman sakit, ini suara aku jelas ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sakit lutut, sakit tumit, atau sakit pengapuran, teman-teman boleh sholat kok dalam keadaan duduk ya. Nah ya, shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan, kalau nggak bisa ya duduk, nggak ada masalah ya. Ustazah, berudu saat berpuasa itu pakai kumur-kumur enggak? Boleh pakai, boleh tidak. Seandainya teman-teman mau pakai kumur-kumur itu boleh aja, tetapi jangan sampai ketelen airnya ya. Oke, Ustazah, penghasilan dari konten affiliate yang menghasilkan cuan. Kenapa? Iya, dizakatkan penghasilannya. Berapa komisinya dizakatkan 2,5% per bulannya. Kalau pendapatannya di atas 7 juta. Ustazah, saya tahajud 4 rakaat sebelum tidur jam 1. Tapi setelah sahur saya tahajud lagi 4 rakaat. Nggak masalah. Karena waktu tahajud itu terbentang dari habis isya sampai azan subuh. Jadi nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Oke, misalnya gini teman-teman. Tapi yang lebih afdolnya kapan? Yang lebih afdolnya sepertiga malam. Nah, teman-teman ingat nggak? Tadi di awal aku jelaskan gini. Sholat taubat bisa 24 jam. Sholat hajat bisa kapanpun. Sholat istikharah bisa kapanpun. Sholat wudhu bisa kapanpun. Sholat tahiyatul masjid kalau masuk masjid bisa siang dan malam. Ya kan? Ingat ya, aku ngomong tadi ya. 5 sholat yang bisa kapanpun ya. Kecuali habis asar dan habis subuh kan. Nah, tapi 5 sholat ini kalau mau ditanya afdolnya kapan? Afdolnya sepertiga malam terakhir, termasuk sholat tahajud. Jadi malam itu dibagi 3. Habis isya sampai jam 11 malam itu adalah sepertiga malam pertama. Jam 11 malam sampai jam 2 malam sepertiga malam kedua. Jam 2 malam sampai azan subuh sepertiga malam ketiga. Afdolnya di sepertiga malam ketiga. Gitu ya. Kalau sholat witir 1 rakaat boleh nggak habis tahajud? Boleh. Untuk awal-awal 1 rakaat dulu nggak ada masalah kok teman-teman, is okay ya. Ustazah, iya, apakah setelah witir bisa tahajud lagi? Bisa, nggak jadi masalah. Jadi habis taraweh teman-teman witir, tengah malam boleh tahajud tapi nggak boleh witir lagi. Banyak yang salah paham yang mengatakan witir itu sholat penutup. Tidak, witir itu cuma untuk mengganjilkan sholat aja. Oke, jadi nggak ada masalah, yang penting 1 kali aja ya. Ustazah, cara jawab azan. Jadi selama ini kalau azan ngapain? Aku cubit juga nanti nih ya. Cara jawab azan. Ketika imam baca Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muazzinnya bilang asyhadu alla ilaha illallah, kita jawab asyhadu alla ilaha illallah. Ketika muazzinnya bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke. Cubit nanti nih ya, azan tuh jawab guys. Oke, aku bercanda saja. Ketika muazzinnya bilang hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Ketika muazzinnya bilang as-shalatu khairum minan naum, kita jawabnya shadaqata wa bararta ya. Shadaqata wa bararta. Itu aja jawabnya. Udah, setelah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gampang kan? Jadi intinya adalah shadaqata wa bararta waktu as-shalatu khairum minan naum ya.
Oke, hamil menyusui. Oke, kalau menyusui nggak bisa puasa fidyah sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya. Mbak cek berapa harga beras yang Mbak makan. 1,4 kilonya berapa? Misalnya 25.000. 25.000 kali 30 hari. Itu berapa? Nah, itulah zakat yang zakat fidyah yang dikeluarkan. Guys, di tempatku mati lampu. Oke, udah hidup lagi ya teman-teman ya. Oke, udah hidup lagi. Sebentar teman-teman. Sudah hidup lagi lampunya. Oke, apakah teman-teman bisa dengerin aku? Apakah teman-teman bisa dengerin aku? Oke, lampu tadi mati teman-teman ya. Coba dulu. Oke, sebentar ya. Apakah teman-teman bisa dengerin aku? Iya, lampunya mati tadi ya. Oke, aman ya. Siap. Yuk kita lanjut ya. Mati lampu sebentar sepertinya ya. Oke. Sinyal aman teman-teman. Sinyal aman ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Sinyal aman ya. Yuk kita lanjut ya. Oke, Ustazah. Kalau sholat taubat setelah tahajud atau setelah duha nggak apa-apa. Sholat taubat itu setelah tahajud, setelah duha nggak jadi problem teman-teman. Aman saja, nggak ada problem ya. Ustazah kan dia bisa dikerjakan kapanpun 24 jam. Ustazah sholat taraweh. Oke, ulang cara jawab azan. Jadi cara menjawab azan itu ketika imamnya baca as-sholatu khairum minan naum, kita jawabnya shadaqata wa barorta saja. Oke. Ustazah, kalau ketinggalan sholat qobliyah subuh karena mengejar sholat subuh berjamaah nggak jadi masalah. Is okay, nggak jadi problem teman-teman ya, teman ya. Oke, aman sih teman-teman ya. Oke, aman ya. Halo semuanya. Halo, halo. Halo, halo, halo. Halo. Aman sih, aman ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Kita lanjut ya guys. Aman ya. Oke, aman ya. Oke, coba klik 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aman ya. Oke, aman ya. Oke, gitu ya. Sip ya, kita lanjut ya. Ustazah, menunda sholat kalau masih ada waktu sholatnya gimana? Terima kasih yang udah klik 1, 2, 3. Berarti tanda aman. Aku menangkap sinyal berarti aman ya. Kita lanjut. Nah teman-teman, kalau teman-teman menunda sholat karena sesuatu yang wajib. Misalnya, teman-teman menunda sholat karena sesuatu yang wajib nih. Misalnya, menunda sholatnya karena anaknya nangis. Atau menunda sholatnya karena suaminya sakit. Itu nggak ada masalah karena itu juga wajib. Tapi kalau teman-teman menunda sholat karena ke pasar, karena ngopi, dan seterusnya, maka itu menjadi lalai. Contoh, aku beberapa kali menunda sholat karena jalan antara satu kajian ke kajian lain. Nah, satu kajian ke kajian lain ini statusnya juga wajib. Tertundalah dia karena sesuatu yang wajib. Ya, itu nggak ada problem. Tapi kalau tertundanya karena teman-teman ngopi, teman-teman santai, itulah dia yang termasuk lalai. Paham ya, teman-teman ya? Ustazah, iya hilang suara. Oke. Ustazah, iya. Oke, Ustazah, sholat duha bisa dikerjakan 2 rakaat, bisa. Sholat duha bisa dikerjakan 2 rakaat, nggak ada masalah. Jadi sholat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Iya, nggak ada masalah ya. Ustazah, iya, niat sholat sunnah setelah, oke. Ustazah, oke sebentar ya. Ibu menyusui yang tidak puasa harus bayar fidyah dan ganti puasa juga enggak? Oke, ibu menyusui usahakan dia itu kodo dulu. Kalau enggak mampu kodo karena memang fisiknya kurang maka dia boleh bayar fidyah. Fidyah hanya untuk orang-orang yang tidak mampu berkodo. Semacam 1,4 kilogram beras per harinya ya. Semacam 1,4 kilogram per harinya.
Oke, aku lanjut ya. Aman nih, sinyalnya aman teman-teman. Aku lanjut ya. Ustazah, iya, bolehkah sholat taraweh 8 rakaat 2 kali salam? Nggak ada masalah, cuman nggak pakai tahiyat awal. Ustazah, gimana cara laris harus jualan? Apa yang dilakukan? Teman-teman jangan lupa sedekah subuh biar banyak rezekinya. Jangan tinggalkan sholat duha biar banyak rezekinya. Dan kemudian sebelum buka kedai, teman-teman baca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dan yang paling penting, yang keempat, ini penting, semua mesti dengerin. Syukuri apa yang teman-teman dapatkan. Karena cara supaya rezeki kita lancar itu adalah bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jangan selalu merasa kurang. Semakin kita merasa kurang, semakin Allah tahan rezeki buat kita. Itu udah pasti, 1000% teman-teman. Contoh misalnya, saya sering contohkan kayak gini ya. Ketika ada 2 orang yang jualan yang sama. Ini hari ini untung jualannya 20.000. Aduh susah banget jualan, untung cuma 20.000. Besok dia untungnya 100.000. Apa katanya? Tuh kan 100.000 alhamdulillah, tapi palingan cuma sesekali. Terus kan salah lagi nih 100.000. Besok cuman 10.000. Apa kata dia? Iya kan bener kan cuman sesekali kan banyaknya gitu. Tapi beda dengan orang yang bersyukur. 20.000 dia bilang alhamdulillah untung gak rugi. Mending 20.000. Hari kedua 100.000. Alhamdulillah banyak 100.000. Besok hari ketiga 10.000. Alhamdulillah 10.000 kan kemarin udah banyak kayak gitu. Dia beda tuh teman-teman. Beda kualitinya. Ya, beda kualitinya. Dan itu aku lihat dalam kehidupanku sehari-hari dengan rekan-rekanku yang gajinya selalu dia merasa kurang, nggak jadi apa-apa sekarang. Yang sedikit-dikit dia lembur, dia marah, lembur dia minta macam-macam bonus, nggak jadi apa-apa ya, karena dia kerja nggak dari hati. Oke. Menghisap inhaler dalam sholat, dalam kita berpuasa gimana? Kalau pakai inhaler aku saranin jangan, karena tetap ada cairan yang akan masuk. Jadi status hukumnya syubhat. Ya, fidyah itu 7 on. Nah, untuk yang namanya fidyah, ada yang bilang 1 on, ada yang bilang 2 on. Kalau aku menyampaikan selalu 2 on biar lebih aman dan sesuai jumhur ya, Mbak. Ustazah, tadi malam saya lupa sholat witir di masjid, tapi salah niat taraweh karena lupa. Nggak apa-apa, diangkat pena bagi orang yang lupa sampai dia ingat, yang tak tahu sampai dia tahu. Ustazah, apa boleh zakat Oke, Ustazah, sholat fajar sama qobliyah subuh sama tidak? Fajar dengan qobliyah subuh itu sama aja. Ya, itu aja dia ya, setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Mahku sembuh minum madu, Masya Allah ya. Mahku sembuh minum madu. Ya memang udah banyak yang terbantu oleh madu kita itu. Alhamdulillah, semoga Allah sehatkan ya Mbak. Nanti yang mau beli madu, yang pada nungguin madu, boleh ditunggu aja. Nanti kita buka, teman-teman COD sore ini kita kirim ya. Ustazah, air percikan kotoran tikus, gimana air mengalir ke tanah? Itu hadas kecil, teman-teman harus nggak boleh pakai untuk sholat ya. Ustazah, oke. Bolehkah di makam Rasulullah melalui perantara visi? Oke, perhatikan. Banyak orang pergi umroh gitu ya, yang dia itu live saat dia umroh. Terus dia ngomong nih kayak aku nih kan host nih. Hostnya ngomong nih, ayo teman-teman, sekarang teman-teman aku syuting ini Ka'bah, silahkan teman-teman berdoa dari rumah. Itu nggak bisa. Itu bukan doa mustajab. Karena itu tidak langsung. Kecuali hostnya yang bilang, kita doakan teman-teman yang ngetik ini dibacain satu-satu oleh hostnya yang berada di Mekah. Itu baru dia bagian dari doa yang mustajab. Ya, tidak bisa. Dia harus satu tempat, satu waktu. Sama dengan di Raudhoh. Lalu kemudian di Raudhoh kita mengucapkan doa kita dari rumah pakai visi, itu nggak bisa. Orang yang di sana yang mendoakan kita secara langsung. Oke. Ustazah, bolehkah wudhu satu tangan yang dibersihkan? Oke. Yang satu tangan nggak bisa, harus kedua tangan ya. Zakat penghasilan pedagang 2,5%. Hitung berapa profitnya. Misalnya omsetnya 20 juta, profitnya 10 juta, keluarkan zakat 2,5% ya.
Ustazah, iya apa? Saya masih ada hutang puasa 1 hari. Ya, nanti tahun depan boleh diganti hutang itu dengan kena denda fidyah 1 kali. Jadi kalau udah lewat waktunya kena denda fidyah. Ya, apa boleh witirnya di rumah, tarawihnya di masjid? Boleh, nggak jadi masalah. Ya, Ustazah, apa hukumnya ziarah kubur ketika sedang haid? Nah, di sini ada yang membolehkan, ada yang melarang, teman-teman. Teman-teman silahkan ikuti yang mana aja, ya. Ustazah mau tanya, sholat subuh tapi bapaknya masih tidur. Yang dosa siapa, Ustazah? Maksudnya gimana, Mbak? Ustazah, cara istighfar untuk orang tua yang meninggal. Nggak tepat kalau istighfar, Mbak. Istighfar itu untuk kita. Aku mohon ampun kepada Allah artinya. Kalau untuk orang tua yang meninggal, Mbak boleh melakukan sholawat, Mbak kirimkan Al-Fatihah, Mbak kirimkan ayat kursi, Mbak baca Al-Quran doakan untuk dia, Mbak sedekah doakan untuk dia, itu bisa. Ya Allah, saya